warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Hasibuan dari Perbankan Syariah 5B. Kali ini saya akan membahas tentang sistem komputer, yaitu hardware, untuk memenuhi tugas sistem informasi perbankan syariah dengan Bapak Guntur Saputra, Magister Komputer. Hardware adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Artinya, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware adalah istilah yang memacu pada komponen fisik sistem komputer yang digunakan untuk memproses data. Komponen tersebut diklarifikasikan menurut penggunaan fungsionalnya dan sistem komputer. Istilah peripheral komputer digunakan untuk menunjukkan semua jenis unit yang tersambung ke unit processing pusat, yang mencakup perangkat input atau output dan perangkat penyimpanan sekunder. Perkembangan teknologi telah menghasilkan peningkatan jumlah komponen yang ditingkatkan. Perangkat keras terdiri dari semua komponen yang ada dalam komputer, yang meliputi microprocessor, IC, CPU, floppy drive, hard disk, dan lain sebagainya. Contoh lain dari perangkat keras adalah dapat dilihat oleh mata manusia tanpa membuka komputer, misalnya DVD, keyboard, mouse, printer, floppy disk, dan lain sebagainya. Perangkat keras komponen dasar komputer adalah 1. Perangkat masukan atau perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pen source. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, hard disk, floppy disk drive, CD-ROM drive, dan USB drive. Perangkat input diklarifikasikan menjadi dua jenis. A. Perangkat input langsung, contohnya keyboard, joystick, mouse, big screen, touch screen, sign screen, Microsoft, dan lain sebagainya. B. Perangkat input tidak langsung, contohnya floppy disk, magnet disk, combined disk, dan lain sebagainya. Perangkat input lain yang tersedia adalah MICR, OMR, dan OCR. 2. Prosesor pusat atau processor driver. Komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer adalah prosesor. Data atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat input diproses di sini dan disebut sebagai controller processor unit atau CPU, yang berisi area penyimpanan berkecepatan tinggi yang disebut register. Perhitungan program dan register instruksi adalah register yang paling penting dalam CPU. CPU terdiri dari arithmetic and login atau disebut ALU atau disebut ELU. Salah satu komponen penting dari CPU adalah ELU, di mana semua komponen dilakukan. ELU memiliki dua unit satuan, aritmatika dan satuan logika. ELU memiliki akses langsung ke pengontrol prosesor, RAM, dan perangkat input atau output. Data masuk ke penyimpanan utama atau RAM dan ditransfer melalui ELU. B. Unit kontrol. Tugas utama unit kontrol adalah mengkoordinasikan dan juga menjalankan instruksi program ke aktivitas CPU, seperti mengakses instruksi, penafsirannya, dan mengimplementasikan hal yang sama. Juga menginstruksikan perangkat input kapan harus mengirim dan berhenti mentransfer data ke perangkat penyimpanan. C. Penyimpanan utama. Penyimpanan primer juga disebut sebagai memori utama. Ini adalah tempat di mana data dan instruksi disimpan. Merupakan penyimpanan sementara di komputer. Satuan pengukuran adalah bit dan merupakan digit binary. Oleh karena itu, data dipresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. 3. Perangkat output atau perangkat keluar. Merupakan perangkat yang membantu dalam melihat data keluar. Digunakan untuk mengeluarkan hasil pengelolaan data dari media pen source ke dalam bentuk dan format yang bermacam-macam sesuai keinginan. Contoh perangkat output adalah printer, monitor, plotter, proyektor, dan LED.
Perangkat output menerima informasi dari unit prosesor pusat. Beberapa perangkat output yang umum adalah 1. Printer. Ini membantu menggunakan untuk mencetak data di atas kertas. Printer ada dua jenis. Yang pertama, A. Printer dampak. Di inline printer, kertas bersentuhan dengan kepala printer saat mencetak, yaitu ada 3. Printer dot matrix, printer roda dash, dan printer garis. B. Printer non-dampak. Printer non-dampak mencetak dengan menggunakan sarana elektronik seperti printer laser, printer zat meja, printer inkjet, dan printer thermal. 2. Visual display unit atau video. Perangkat keluaran yang paling umum adalah unit tampilan visual atau video. Kombinasi keyboard dan video disebut terminal. 3. Speaker. Komputer dapat mengubah data menjadi suara yang disuarakan. Ini dicapai dengan bantuan synthesizer suara. 4. Floater. Umumnya digunakan untuk menghasilkan output yang berisi grafik. Mereka menggunakan pendekatan pena atau inkjet. 4. Penyimpanan data atau storage media. Merupakan bagian komputer tempat program dan data disimpan. Lokasi sementara untuk penyimpanan dan data instruksi. Proses pembaca dan menulis informasi dari memori. Satuan pengukuran berupa bit berbagai ukuran seperti 4 bit sama dengan 1 nibble, 8 bit sama dengan 1 byte, 1024 bit sama dengan 1 kilobyte, 1024 kilobyte sama dengan 1 megabyte, 1024 megabyte sama dengan 1 gigabyte. Kemudian juga ada memori. Memori diklasifikasikan menjadi 3 jenis. 1. Random access memory atau disebut RAM. Memori akses acak, penyimpanan yang bersifat non-permanen. Data dan proses yang sedang dikerjakan akan tersimpan dalam RAM selama komputer aktif. Namun, jika komputer tiba-tiba mati atau dimatikan tanpa menyimpan terlebih dahulu, data tersebut akan hilang. Kapasitas RAM yang kecil bisa berakibatkan komputer mati sendiri karena ketidakmampuan dalam memproses data, dan keadaan ini dikenal dengan istilah hang. 2. Read-only memory atau RAM. Memori yang hanya dapat dibaca tetapi tidak dapat ditulis. Program yang ditulis tersimpan secara permanen di dalam memori pada saat pembuatan. Memori tidak hilang bahkan ketika komputer mati. Ada beberapa jenis RAM yang tersedia. Program read-only memory atau ROM. Ia adalah satu jenis ROM, program yang dapat ditulis dalam ROM bahkan setelah pembuatannya. 2. ROM, Erased and Programmed atau EEPROM. ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang. Yang ketiga, Electrical Erasable and Programmable. Jenis ROM ini menggunakan sinyal listrik untuk mengubah pola bit. 3. Memory cache merupakan memori yang berkecepatan tinggi. Hal ini dibangun ke dalam prosesor untuk meningkatkan kecepatan prosesor. 4. Input-output ports. Bagian ini digunakan untuk meminta apapun atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input atau output di atas terhubung melalui port ini. 5. CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan akses otak sistem komputer. Ini memiliki dua bagian fungsi operasional, seperti ALU sebagai pusat pengolahan data dan CPU sebagai pengontrol kerja komputer. 6. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dan sistem komputer. Lebar database menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Artinya, CPU dapat membaca dan meminta data melalui database. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. 7. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber, ataupun tujuan pada proses transportasi data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, dan 32 jalur paralel. 8. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Terdiri dari 4
sampai 10 jalur paralel. Selanjutnya, penyimpanan atau memori sekunder. Penyimpanan sekunder menyediakan fasilitas penyimpanan permanen. Penyimpanan sekunder secara klasifikasi sebagai 1. Disk magnetik. Disk magnetik adalah bentuk data sekunder menggunakan bintik-bintik magnetik untuk penyimpanan data. 2. Floppy disk. Yang paling umum dalam penyimpanan sekunder adalah floppy disk. Terbuat dari disk plastik fleksibel dilapisi dengan bahan magnetik. Sangat mudah dibawa kemana-mana. Kapasitas yang dapat menampung oleh floppy disk memang cenderung kecil jika dibandingkan kebutuhan transfer dan penyimpanan data yang makin lama makin besar. Floppy disk hanya dapat menyimpan file teks dengan muncul dengan dua ukuran, yaitu 5,1/4 dan 3,1/2 inci. Disket sampai 31,2 inci dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. 3. Disk optik. Berbagai jenis media optik yang tersedia adalah CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optik disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik atau film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak perkenalannya di produk pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,320 MB dengan rata-rata bus transfer 12 MB. Semakin besar charge dapat dimiliki DVD-ROM, semakin cepat penyaluran data yang dapat dilakukan. DVD menyediakan format yang dapat ditulis satu kali ataupun lebih, yang disebut dengan recordable DVD, dan memiliki 6 macam versi, yaitu DVD-R for regional, DVD-R for upstream, DVD-R for upstream, DVD-RAM, DVD-RW, DVD RW, DVD-R. Di setiap versi DVD-ROM dapat membaca DVD-ROM disk, tetapi memerlukan jenis disk yang berbeda untuk melakukan pembacaan